dari segi strukturalnya, regulasinya, sistem pertanggungjawabannya, dan kemudian perangkat-perangkatnya. Itu bisa dilihat bagaimana sebuah sistem itu di dalam menempatkan desa di dalam ketatanegaraan kita. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Sementara desa sendiri diorientasikan menjadi kekuatan yang mampu membangun dirinya sendiri dan mampu mendorong pembangunan nasional. Sehingga kebijakan pembangunan desa secara sentralistis dapat diubah menjadi pembangunan yang berbasis kepada potensi dan aspirasi desa. Beberapa ahli menyebutnya dengan perubahan paradigma yang dari awalnya negara membangun desa, menjadi desa membangun negara, di mana desa dijadikan sebagai subjek utama dalam keseluruhan proses pembangunan yang dilaksanakan. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun, merupakan jawaban dari permasalahan yang sering terjadi di desa-desa. Akan tetapi masih sering jadi pertanyaan terkait dengan kedudukan desa dalam sistem pemerintahan. Lalu bagaimana Mahkamah Konstitusi dalam mensikapinya? Berikut ini jawaban Hakim Konstitusi Dr. Wahidudin Adams, yang disampaikan dalam acara seminar nasional merepresentasikan kepentingan masyarakat setempat sebagai basis desa adil makmur. Acara ini sendiri dilaksanakan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD pada Jumat tanggal 10 Maret tahun 2023. Monggo ada pertanyaan untuk lebih menggali atau mengelaborasi lebih banyak. Oke, satu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Budi Maron Samangilai, Prodi Ilmu Komunikasi, asal saya dari Mentawai. Pertama, saya mengucapkan terima kasih atas materi yang disampaikan Yang Mulia, beserta juga dengan Pak Ketua STPMD APMD, Pak Storo. Pertanyaan saya tujukan kepada Yang Mulia, Bapak Dr. Wahidudin Adams, SHMH. Pertanyaan saya, bagaimana kedudukan desa dalam ketatanegaraan Republik Indonesia? Apakah desa merupakan pemerintahan bawahan pemerintah kabupaten atau kota? Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, ada 3 pertanyaannya. Pertama, Patrick, tentang keteladanan ya. Bagaimana kemudian ini bisa di pandangan Yang Mulia terkait keteladanan yang mengalami krisis begitu. Yang kedua, teman dari Mentawai ya, menyampaikan bagaimana kedudukan desa dalam ketatanegaraan. Apakah sebagai pemerintahan bawahan dan sebagainya. Yang ketiga, terkait kepentingan masyarakat setempat ya, yang ini masih dipandang sebagai, ya ini tonnya agak pesimis ya, utopia. Kalau Pak Toro mungkin lebih optimis, ini harapannya, ekspektasi begitu. Bagaimana adil makmur ini bisa diwujudkan? Dia bukan hanya menjadi utopia saja, ya tanpa pengharapan yang pasti begitu. Baik, Yang Mulia dan Pak Toro, monggo bisa untuk menanggapi 3 pertanyaan terlebih dahulu. Monggo. Baik, terima kasih atas respon, tanggapan, dan juga ada pertanyaan yang tentu ini didasarkan pada aktivitas akademik kita ya, menunjukkan bahwa masalah yang dipersoalkan itu tentu ingin kita jadikan
kisi-kisi atau pedoman ya bagaimana kita lebih baik ke depan. Ya bagaimana posisi pemerintahan desa di dalam sistem ketatanegaraan kita. Nah ini bisa lihat kita dari sisi lebih tegas setelah regulasi terakhir kita punya undang-undang tentang desa. Di sana dijelaskan posisinya, meskipun yang bertanggung jawab disebutkan adalah Menteri Dalam Negeri, yang disebutkan di penjelasan Undang-Undang 16 2024 itu ya. Tapi itu lebih menegaskan, mungkin bisa nanti dilihat sisi dari segi strukturalnya, regulasinya, sistem pertanggungjawabannya, dan kemudian perangkat-perangkatnya. Itu bisa dilihat bagaimana sebuah sistem itu di dalam menempatkan desa di dalam ketatanegaraan kita. Dan kita lihat tadi disebutkan bahwa kita ingin desa itu mandiri, maju. Nah, oleh sebab itu kepala desa itu ya dipilih, tidak diangkat ya. Ya untuk berapa lama ya silakan dipelajari, karena sekarang khawatir diajukan permohonan pengujian ke MK ya. Nah, hanya yang pernah kita putuskan itu adalah pengertian pernah menjabat itu berturut-turut atau tidak berturut-turut ya. Karena sekarang ada desakan untuk yang di sekarang ini 6 tahun tapi dapat 3 kali Pak ya. Dulu 8 tahun tapi 2 kali. Nah, ada keinginan lain. Nah, saya tidak bisa dapat menjawab karena boleh jadi besok diajukan permohonan pengujian kepada MK ya. Tapi kalau dilihat perkembangannya secara gambaran, yaitu yang melakukan perubahan itu adalah pembentuk undang-undang ya. Artinya Presiden dan DPR. Demikian yang bisa saya dapat respon. Ya, terima kasih.